hitungan mundur telah dimulai. Dalam beberapa hari ke depan, langit akan menjadi saksi sebuah lompatan besar bagi Indonesia. Sebuah roket raksasa, Falcon 9 milik SpaceX, akan membawa satelit terbaru Indonesia, satelit Nusantara 5 atau SNL, menuju orbitnya. Ini bukan sembarang satelit. Ini adalah satelit raksasa dengan kapasitas yang akan menempatkan Indonesia di peta kekuatan digital Asia Tenggara. Dengan investasi mencapai 7,5 triliun rupiah, satelit Nusantara 5 adalah bukti nyata dari ambisi besar Indonesia untuk memperkuat konektivitas digitalnya. Tapi, apa sebenarnya keunggulan dari satelit ini? Bagaimana satelit ini bisa mengubah wajah digital Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil? Dan mengapa negara tetangga kita, Filipina, begitu tertarik hingga menyewa seluruh kapasitasnya? Peluncuran satelit Nusantara 5, SNL, dijadwalkan pada 8 September 2025 waktu Florida, Amerika Serikat, atau 9 September 2025 waktu Indonesia. Satelit ini akan diluncurkan dari tempat bersejarah, Cape Canaveral, Florida, menggunakan roket andalan milik Elon Musk, SpaceX Falcon 9. Setelah peluncuran, satelit ini akan mengorbit di ketinggian lebih dari 36.000 km dari permukaan bumi, tepatnya di slot orbit 113 derajat bujur timur. Ini adalah sebuah langkah krusial yang diharapkan dapat mengatasi kesenjangan digital yang masih terjadi di tanah air. Pacific Satellite Nusantara, PSN, menyatakan bahwa SNL hadir sebagai langkah nyata dalam memperkuat konektivitas digital di seluruh wilayah, terutama di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Satelit ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan pelosok-pelosok Indonesia dengan jaringan komunikasi global. Inti dari keunggulan satelit Nusantara 5 adalah teknologinya. Satelit ini berjenis Very High Throughput Satellite, VHTS, sebuah teknologi canggih yang memungkinkannya memancarkan data dengan kapasitas yang jauh lebih besar dari satelit konvensional. Angka yang paling menonjol dari SNL adalah kapasitasnya yang mencapai 160 Gbps. Kapasitas sebesar ini menjadikan SNL salah satu satelit dengan kapasitas terbesar di kawasan Asia. Untuk memberikan gambaran, kapasitas 160 Gbps ini setara dengan ratusan kali lipat dari satelit-satelit generasi sebelumnya. Dengan kapasitas sebesar ini, SNL diharapkan mampu menyediakan internet berkecepatan tinggi yang stabil dan terjangkau, bahkan di daerah yang paling sulit dijangkau oleh infrastruktur darat. Tidak hanya di udara, PSN juga telah menyiapkan infrastruktur darat yang mumpuni. Sebanyak 7 gateway telah disiapkan di berbagai lokasi strategis di Indonesia, seperti Aceh, Banjarmasin, Bengkulu, Cikarang, Gresik, Kupang, dan Tarakan. Ini memastikan bahwa sinyal dari satelit dapat diterima dan didistribusikan secara efektif ke seluruh wilayah. Meskipun dirancang untuk melayani Indonesia, jangkauan satelit Nusantara 5 juga mencakup wilayah Asia Tenggara, yaitu Filipina dan Malaysia. Yang menarik, CEO PSN, Adi Rahman Adiwoso, mengungkapkan sebuah fakta yang sangat signifikan. Seluruh kapasitas satelit untuk wilayah Filipina telah disewa oleh pemerintah setempat. Adi menyebut bahwa langkah ini persis seperti proyek bakti yang digalakkan pemerintah Indonesia untuk memperluas akses internet di daerah terpencil. Keputusan Filipina untuk menyewa seluruh kapasitas satelit di negaranya menunjukkan kepercayaan tinggi terhadap teknologi dan kemampuan SNL. Ini juga menjadi bukti bahwa satelit buatan anak bangsa ini tidak hanya diakui di dalam negeri, tetapi juga memiliki nilai strategis di tingkat regional. Peluncuran satelit Nusantara 5 adalah momen bersejarah bagi Indonesia. Ini adalah investasi besar yang bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang pembangunan yang merata. Dengan kapasitas 160 Gbps dan jangkauan yang luas,
STNL diharapkan mampu menjembatani kesenjangan digital dan membawa Indonesia ke era konektivitas yang lebih maju.